Halo majikan, walau horor tober udah lewat tapi teman cerita tetap masih ada ya. Niatnya ini kita mau bikin buat penutupan horor tober begitu ya. Cuma udahlah segala carut marut jadwal babu gitu. Syukur alhamdulillah saja kita panjatkan untuk bisa upload video begitu ya. Udah alhamdulillah banget. Ini aja kita lagi-lagi kan ngejar video tuh jam 00.46 setengah 12 tuh kan cari penyakit. Kita berdoa dulu ya, semoga tidak ada apa-apa. Berdoa dimulai. Amin begitu. Jadi seperti biasa nih ya, karena jadwalnya suka-suka, jam tayang suka-suka, mau dikata udah lewat Oktober juga lah suka-suka aja lah. Yang penting semua suka. Boleh loh mama suka masuk endorse ke kita begitu. Kita suka loh makanin rumput lautnya karena babu suka, majikan suka, mama juga suka. Ini ngomong apa sih, kita juga kadang nggak paham ya sama yang babu omongin begitu, terlalu random nih mulut sama otaknya, kadang suka kagak sinkron. Cara benerinnya gimana sih ya majikan ya? Biar kita tuh image-nya seperti cowok-cowok misterius cool nan Nicholas Saputra begitu. Lah kalau Niko kayaknya nggak banyak omong, jadi kita diem aja kali gini. Ya Allah, kayak kesian mukanya, kayak ada kugul-kugulnya ya. Ya udahlah kagak usah berlama-lama lagi deh. Tadi ngomong alor ngidul kagak jelas, langsung aja nih kita bacakan cerita dari Raffi tentang dirinya bisa dikatakan salah dalam berbuat baik. Gimana bisa salah dalam berbuat baik ya? Biasa kan kita dengar kalau tidak ada yang salah gitu, kalau kalian bisa berbuat baik gitu, semua kebaikan tuh nggak ada yang salah. Tapi ternyata tidak dengan ceritanya Raffi ini, dimana horornya berbeda. Mohon maaf kita ngomongnya begini kan udah ngantuk-ngantukan ya, biar tetap semangat. Di sini ceritanya bukan sekedar hantu-hantuan gengs, tapi horornya tuh dari orang yang memang selalu ngikutin dia. Jadi ceritanya waktu itu di tahun 2016, Raffi ini bekerja sebagai crew store atau penjaga di minimarket Sevel 7-Eleven. Tahu kan kalian tuh dulu tuh sebelum Sevel tutup, zaman itu masih ada tuh rame. Nah pagi-pagi pas mau berangkat kerja tuh ke tempat kerjanya di Sevel ya, di jalan si Raffi kebelet to the boker, bo to the cat. Buat gitu, padahal udah telat itu keadaannya. Coba kan kalau panggilan alam sudah bersabda, siapa sih yang bisa mengabaikannya begitu ya? Apa disuruh cepirin di celana kalau ditahan ya? Alhasil mampirlah dia majikan ke pom bensin, buru-buru langsung buat gitu. Ya Allah, gak banget tuh kalau udah habis nahan gitu terus buat gitu. Udah nih ya cebok pas mau pakai celana, kok dilihat-lihat di balik ember kayak ada HP tuh nyempil apa ya? Pas dilihat iPhone 7 geng, sebelum 17, ini kan 2016, iPhone 7. Lah dulu itu mahal banget juga iPhone 7 ya, tahun segitu lagi hitsnya banget tuh baru keluar. Dilihat kan lah, punya siapa nih jatuh iPhone begitu. Dilihat warnanya di belakangnya tuh putih pink. Lah punya cewek berarti pasti nih warnanya pink kan. Cuma keadaannya nggak nyala. Ya pas mau dinyalain bener aja baterainya merah tuh, alias lowbat, kagak bisa ngangkat, nggak bisa nyala. Bingung tuh si Raffi kan. Yang jujur maksudnya ini ada lah rasa-rasa ingin memiliki ini HP, namanya HP Numu. Waktu itu si Raffi kayak kita makanya Android yang udah dikaretin gitu karena baterainya gembung. Ya karena pokoknya memang dari awal nih ada pemikiran untuk ngambil itu handphone gitu ya. Jadi sama si Raffi dikantongin aja tuh HP-nya tuh. Nggak diserahin ke orang pom bensinnya. Karena si Raffi mikir, alah kalau diserahin ke orang pom bensin juga ntar dibetak tuh apa sih ngomongnya. Diambil juga sama dia begitu. Diambil sama orang pom bensinnya lah, mending buat gue. Udah nih habis itu dia ke tempat kerjanya ya majikannya di salah satu cabang 7-Eleven gitu yang bukanya 24 jam. Dulu kan shift-shiftan begitu, bukannya sampai malam. Teman satu crew store-nya tuh ada namanya Yaya, curhat kalau katanya handphone ibunya tuh kemalingan di kampung. Padahal baru dibeliin pas lebaran kemarin, baru beberapa bulan. Terus jadinya ibunya nih sakit karena apa ya, namanya emak-emak gitu, jadi sedih, nggak enak sama si Yayat juga sebagai anaknya. Udah ngasih handphone, mana handphonenya masih nyicil kok hilang. Ya si Yayat juga jadi sedih pokoknya hari itu, curhat kan. Nah si Raffi nih maksud hati mau berbaik hati gitu, dia cerita kalau keburu aja nih nemu iPhone nih di toilet pom bensin tadi. Kita jual aja. Kalau kalian bisa dapetin orang yang mau beli ini handphone, nanti kita bagi komisinya, kita bagi 2 buat ntar beliin HP ibu lu lagi. Lah iPhone kan kalau dijual mahal, bisa dapat 2 Android. Tapi ternyata si Yayat nggak mau, dia orang bener kayak, Raffi lu gila, nggak nyangka gue lu punya pemikiran seperti itu kan handphone orang. Gimana kalau orangnya tuh kayak emak gue gitu kan, jadi sakit kepikiran HP-nya hilang. Udah mending lu balikin aja dah. Lagi pula itu kan iPhone kalau
Kalau kagak bisa dijual, ketahuan itu handphone curian begitu ya. Kan susah kalau sama orangnya, kita kagak bisa buka. Daripada dosa, kata gue mah mending balikin udah. Ya karena omongannya Yayat itu, si Raffi jadi mikir, ya juga sih ya. Apalagi ibunya Raffi ini di kampung juga lagi sakit. Yang niatnya tadi tuh si Raffi pingin jual itu handphone terus uangnya sekalian buat berobat ibunya. Tapi kalau dipikir-pikir, Raffi juga takut kalau nanti emaknya kenapa-napa dikata berobatnya pakai uang haram jatuhnya tuh. Sempat galau lah pokoknya si Raffi ini seharian antara balikin handphonenya apa dijual ya. Nah pas maghrib si Raffi ini sempat telepon emaknya tuh yang di kampung tadi tuh nanya, ya kabarnya gimana ma, masih sakit nggak, bla 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 begitu kan, ngobrol lah. Raffi juga minta maaf ya belum bisa ngirim duit nih soalnya memang dari kantor telat gajiannya. Ya ujung-ujungnya biasa lah emaknya tuh nasehatin nggak apa-apa, yang penting Raffi sehat di sana ya, cari duitnya juga halal biar berkah begitu, macam petua-petua orang tua. Nah tapi buat Raffi di keadaannya saat itu ya jadinya lumayan kesentil tuh gara-gara omongan emaknya tadi yang disuruh nyari duit halal. Makanya setelah teleponan sama emaknya si Raffi memutuskan untuk ya udahlah balikin handphonenya aja. Ya gimana pun juga kan itu bukan hak dia ya. Siapa tahu dengan dia berbuat baik akan ada rezeki lain yang akan datang kepadanya. Namun karena handphonenya sempat mati tadi kan, si Raffi juga jadi bingung nih gimana nyalainnya, gimana cara tahu ini pemiliknya siapa. Ya perkara dia sama Yayat kan ataupun orang-orang jaga di 7-Eleven itu nggak ada yang punya chargeran iPhone, mereka semua rata tuh pakai Android. Nah si Yayat bilang udahlah pakai chargeran di etalase situ aja tuh, bentar kan biar handphonenya sampai nyala doang. Kan niatnya kita baik mau balikin handphone orang. Jadi di 7 itu kan ya jual kabel charger juga ya, jual powerbank segala macem dulu tuh. Ya bukan merek Apple, memang merek-merek lain pokoknya. Akhirnya dipakai dulu lah diam-diam tuh buat satu ngecharge kan biar sampai iPhone-nya nyala aja. Dan bener akhirnya bisa nyala geng, cuman wallpaper-nya ini hanya pemandangan doang gitu dan dikunci, nggak tahu passwordnya apaan. Nah si Yaya tuh bilang ya udah diemin aja tuh handphonenya, ntar kalau pemiliknya nyariin juga pasti dia telepon ke handphone ini. Ya udah sementara waktu mereka lanjut kerja dengan keadaan handphone nih masih terus di charge. Sekitar jam 9 malaman ada telepon masuk bener tapi dari nomor tak dikenal ke handphone itu. Ya sama Raffi diangkat aja, yang mengaku katanya dia tuh yang punya handphonenya, namanya Dewi. Ya Raffi langsung jelasin kan kalau dia menemukan handphone itu di toilet pom bensin. Dan si Dewi ini tuh bilang mau ngambil handphonenya di tempatnya si Raffi. Ya udahlah kesini begitu loh, janjian kan. Ditanya emang mas alamatnya di mana gitu, sampai nanya-nanya emang mas umur berapa, di sana kerjanya apa. Lah kok kayak diinterogasi, urusannya apa gitu ya. Tapi dengan polosnya waktu itu ya Raffi jawabin aja begitu. Tau dia kan nggak ada niatan nipu, niatnya udah bayar aja mau balikin ini HP begitu. Ditungguin tuh lama sama si Raffi sampai sekitar jam 11 malam karena shiftnya dia itu dari jam 3 sore sampai jam 11 malam. Tapi ini si Dewi yang katanya punya HP kagak datang-datang. Pas Raffi udah mau siap-siap pulang, ada perempuan tuh yang masuk celingak-celinguk begitu. Ya Raffi nanya, Mbak Dewi ya? Terlihat si perempuan itu kayak lega banget bilang iya saya Dewi gitu kan. Ya udah dikasih handphonenya. Sampai nangis-nangis si Dewi di situ lah, tiba-tiba nangis. Ya Raffi takut, maksudnya dikirain ngapa-ngapain nih cewek kali malam-malam tau-tau nangis. Akhirnya diajak duduk tuh di bangku yang ada di luar. Jadi di 7 itu kan banyak bangku-bangku buat nongkrong-nongkrong ya. Masih sesenggukan tuh Dewi nangis-nangis gitu kan sampai nggak bisa ngomong juga. Maksudnya sampai kayak terbata-bata. Akhirnya sama Raffi tuh dikasih minum air putih begitu. Cuma ya ini agak intermezzo aja sih, Raffi nggak tahu cerita begini nih. Buat ngambil minuman air putih doang itu kan di 7 ya bayar, maksudnya ya itu kan minimarket bukan rumah nenek lu. Alhasil si Raffi ngeluarin duit dah tuh buat bayar minumannya. Habis minum si Dewi baru lebih tenang gitu, bilang terima kasih. Dia cerita lah kalau handphone itu tuh berarti banget buat dia karena masih nyicil dan banyak data-data penting. Dibuka tuh passwordnya cuma 0000 doang ternyata. Yang terbukti tapi berarti si Dewi ini benar pemilik handphone itu ya, tahu password buat bukanya, nggak ngaku-ngaku. Cuma di situ Dewi juga minta maaf, katanya dia nggak bisa ngasih apa-apa perkara uang yang dibawa ngepas tuh buat ongkos pulang doang. Nanti kalau dia udah gajian, Dewi janji bakal ngasih hadiah lah buat si Raffi tuh karena udah ngembalin handphonenya ini. Dewi bilang pekerjaannya tuh freelancer yang gajinya tuh tidak menentu. Ya cuma Raffi di situ ya pastinya template ngomong kayak udah nggak apa-apa mbak saya ikhlas. Ya padahal mah sebelumnya dia punya sampai niatan tuh jual handphone ya. Jadinya mereka ngobrol-ngobrol lah di situ. Si Dewi cerita kalau handphonenya ini tadi kan baru nyicil tuh dan memang pagi-pagi tadi dia sempat ke toilet pom bensin tempat Raffi berat perut tadi tuh di situ. Untung yang nemuin orang baik kayak kamu. Kalau orang jahat pasti nggak bakal balikin handphone ini lagi ke aku, kata si Dewi tuh begitu. Ya dia nggak tahu aja kan niatan Raffi tadi di awal.
Mereka ngobrol-ngobrol sampai jam 12 lewatan tuh, pokoknya sejaman. Karena dirasa udah kemalaman, ya si Dewi mau pamit pulang. Cuma si Raffi ngeliat nih cewek mau pulang malam-malam sendirian gitulah. Inisiatif, udah saya anterin aja mbak, saya bawa motor. Tapi sumpah ya Van, katanya niatan gue tuh beneran cuma mau nganterin doang, kagak ada niat atau mikir apa-apa, kata si Raffi. Iya bisa aja. Lah kita mah kalau baca narasumbernya bilang begitu, ya kita percaya-percaya aja ya. Masalahnya, si Yayat ini kan harusnya nebeng gitu pulang sama Raffi, naik motornya si Raffi. Udah nungguin juga kan mereka tadi kelar jam 11-an nih. Si Dewi dateng, jadinya ngobrol dulu tuh sejam. Yayat nungguin di dalam. Tahu-tahu Raffi bilang, ini gue mau nganterin Dewi aja nih, nggak sempet ya nganterin lu. Apa nggak empet si Yayat? Ya pokoknya malam itu si Raffi nganterin Dewi tuh sampai ke depan rumahnya. Di situ Dewi ngajakin buat mampir. Ya jam segitu diajak mampir ke tempat perempuan. Mau ngapain? Makanya Raffi tadi bilang sumpah gue nggak ada niatan apa-apa begitu. Dan sama dia memang ajakan Dewi itu ditolak secara halus dengan alasan enggak deh mau balik jemput si Yayat dulu. Padahal mah kagak jemput, langsung aja balik ke kosannya si Raffi. Udah nih sampai kosan, si Dewi ini ngechat bilang terima kasih, terus bilang juga selamat malam. Ya dibalas sama si Raffi. Iya sama-sama begitu kan. Ternyata lanjut lagi di chat gitu, dimana si Dewi bilang kamu cowok baik-baik ya, aku ajakin mampir tadi tapi kamu nolak. Kalau cowok-cowok lain tuh biasanya selalu ada maunya, tapi kamu beda. Lah pokoknya kata-kata tersebut menurut Raffi ini kok kayak lebay lama-lama ya. Karena Raffi nggak ada niatan ke situ juga, dan kalau boleh jujur si Dewi ini katanya ya bukan termasuk tipenya dia. Selain wajahnya memang bukan tipenya Raffi ngelihatnya si Dewi ini mungkin terlalu high maintenance gitu ya, atau mungkin gengsinya gede. Datang-datang ke Sevel aja tuh pakai dress mini gitu kan, sama heels, rambutnya dicat, make upnya full gitu kan, kayak dempul banget. Apalagi handphonenya handphone iPhone 7 terbaru nyicil. Sedangkan si Raffi sukanya ya cewek-cewek natural aja, yang dia sendiri kan makannya sehari-hari mikir, tipe-tipe kaum menang mending gitu kayak kita. Gitu, jadi nggak ada kepikiran atau niatan mendekati cewek modelan si Dewi ini, bakal boncos. Pokoknya sama si Raffi waktu itu nggak dibalas lagi nih chatnya Dewi, dan dia ya udah tidur aja. Namun besoknya si Dewi datang lagi tuh ke Sevel, tempat kerjanya si Raffi, karena dia sengaja katanya mau ketemu si Raffi. Tapi ya Raffi yang lagi kerja kan ya nggak bisa ngobrol seenaknya di jam kerja dong. Jadinya waktu itu si Dewi kan datangnya sekitaran jam 7 malam. Dia nungguin Raffi tuh sampai selesai shiftnya di jam 11. Karena hari itu si Raffi ini masih shift dari jam 3 sampai jam 11 malam. Jujur di situ si Raffi agak risih ya, kayak ngapain sih si Dewi ini nungguin? Apalagi Dewi di situ nggak beli apa-apa, gengs. Dia ini bawa kayak semacam tumbler minuman gitu kan, dan dia minum dari tumblernya aja tuh selama nunggu di bangku. Udah nggak beli apa-apaan. Nah teman-teman satu minimarketnya itu udah ngecengin si Raffi. Ditungguin tuh sama cewek tuh. Tumben ada cewek yang nungguin si Raffi ya. Dan setelah Raffi udah kelar nih jam kerjanya, ternyata si Dewi ya cuma mau ngobrol-ngobrol aja gitu, menceritakan hari ini dia tuh ngapain. Dia bilang katanya hari ini dia sempat jadi SPG ke toko-toko gitu, nawarin rokok dari jam 10 sampai jam 3. Jadi ternyata freelancer yang dimaksud ya palu gak ada, apapun dikerjain. Nah si Raffi nih yang rasanya udah capek kerja ya, dan nyatanya mau pulang gitu, tapi ya tetap berusaha dengerin aja karena si Dewi tadi udah nunggu lama. Dan pas mau pulang lagi-lagi Raffi nggak enakan kan, jadinya harus nganterin Dewi lagi. Ternyata dari situ setiap hari si Dewi jadinya datang terus dong ke tempat kerjanya Raffi, nungguin apa Raffi selesai. Dan sama tiap hari itu juga si Dewi kagak pernah mesen apa-apa, dia selalu bawa tumbler minuman. Ya sebenarnya bagus bawa tumbler, bawa minuman sendiri ya, tapi ini kan jatuhnya lu ke tempat dagangan orang ya, masa kagak beli apa-apaan. Ya langsung lah si Dewi ini jadi omongan para pekerja di sana. Gak cuma Yayat aja yang ngeliat si Dewi ini pas awal ketemu si Raffi gitu ya, tapi maksudnya para pekerja lain juga melihat si Dewi ini menganggap kayak ada yang aneh deh kayaknya sama si Dewi ini, tapi apa ya. Jadi Yaya sama yang lain tuh pada bilang ke Raffi kayak, lu nggak ngerasa Dewi ada yang aneh, tapi kita juga nggak tahu apa yang aneh ya. Kalau sifat mah kagak usah ditanya, aneh bener. Abisnya cewek gila mana yang tiap hari nyamperin si Raffi nungguin berjam-jam tanpa pesan apa-apa. Selain itu orang-orang tuh menganggap juga kayaknya cara ngomongnya tuh macam kayak dibuat-buat ya, ketawanya dibuat-buat sok cantik yang kayak nutupin mulut terus begitu, kayak aneh aja deh nih orang nih, aneh. Nah Raffi sendiri basicnya orangnya kan lumayan nggak enakan tuh, dia juga nggak tahu cara bilang ke Dewi untuk jangan datang-datang lagi tuh gimana. Namun ya di lain sisi karena mereka terus ketemu tiap hari, otomatis mereka juga jadi semakin dekat, dan Raffi ini juga sesekali curhat lah mengenai pekerjaan
kerjaannya sampai ngomong ibunya tuh sedang sakit di kampung gitu, curhat colongan. Hingga ada satu saat si manajer di tempat kerjanya si Raffi nih kayak negor si Raffi. Maksudnya dilihat-lihat si Dewi ini kan nongkrong berjam-jam ya nungguin elu, tapi dia kagak pesen apa-apa. Ya rugi dong kita. Soalnya kan bangku itu kan diperuntukkan untuk orang yang beli makanan atau minuman di sini. Alhasil maksudnya si Raffi disuruh ngomong ke Dewi kalau datang duduk gitu kan ya minimal harus beli sesuatu. Ya wajar dong memang seperti itu kan. Dan karena itu adalah suruhan dari manajernya ngomong begitu, mau nggak mau ya udah Raffi sampaikanlah ke si Dewi. Dan Dewi tampak sedih. Dia bilang kalau dia nggak mesen apa-apa itu karena lagi diet. Dia memang nggak boleh sembarangan minum ataupun makan. Dan air yang ada di tumblernya itu, ini juga merupakan minuman diet katanya begitu. Cobain ya nih kalau nggak percaya, kata si Dewi. Dan pas si Raffi cobain, rasanya emang pahit banget kayak jamu. Dan besok-besoknya si Dewi nggak datang-datang lagi bener jadinya. Ya mungkin karena kemarin dibilangin kan kalau duduk di situ harus beli sesuatu. Kalau nggak beli sesuatu ya jangan duduk di situ. Ya dari situ pun si Dewi jadi omongan, maksudnya si Dewi ini gimana sih kalau dandan gitu kayak cewek berduit. Pakai bajunya juga yang selalu ekstra, bukan baju-baju biasa macam kayak orang mau ke pesta tiap hari. Make upnya juga tebel banget, tapi kagak pesen apa-apa. Cuma nggak tahu kenapa si Raffi kok ya jadi merasa khawatir dengan si Dewi ini. Setelah sebelumnya datang-datang terus kan habisnya, ini kok tahu-tahu ya nggak datang lagi. Apa karena perkataan yang kemarin tuh jadinya Dewi tersinggung. Di-chat lah sama si Raffi. Cepet banget langsung dibalas sama si Dewi kayak emang standby gitu ya. Baru di-chat kayak kenapa nggak datang-datang lagi? Sakit apa gimana? Langsung dibalas. Dewi bilang iya aku sakit katanya, nggak enak badan. Ya tadinya si Raffi pengen kayak ya udah aja lah membiarkan dan beraktivitas normal lagi. Tapi entah kenapa si Raffi kok jadi kayak kepikiran terus. Dan kebetulan memang hari itu dia nih shiftnya pagi gengs, dari jam 7 sampai jam 3 sore. Jadi setelah jam 3 dia pulang tuh, masih banyak waktu. Ya udah dia berpikiran untuk mampirlah ke rumahnya Dewi dengan membawa bubur. Begitu sampai sana gitu kan ketemu, dilihat kok kayak Dewi nggak ada sakit-sakitnya, nggak kayak orang sakit maksudnya. Soalnya kan ini di rumah ya ketemunya di rumah si Dewi. Lah make upnya full bener, dandan kayak udah ready banget mau kemana mbak. Yang ternyata si Dewi terang-terangan bilang kalau sengaja nih aku dandan begini karena tahu kamu mau dateng lah. Jadi dia kagak mau kelihatan jelek katanya di depan si Raffi. Dan di dalam rumah nggak ada siapa-siapa karena Dewi bilang dia memang tinggal sendiri. Ya di sana Raffi langsung minta maaf atas perkataan yang kemarin. Takutnya kan tersinggung si Dewi ya. Maksudnya bukan mau ngusir, cuma memang dia kan disuruh sama manajer yang ngomong begitu. Dan Dewi menanggapinya kayak nggak apa-apa kok, aku ngerti kok, baik. Raffi juga langsung ngasih bubur yang dia bawa tuh, dan karena porsinya lumayan banyak jadi dibagi dua tuh. Makan bareng mereka di sana. Setelahnya Dewi juga ngajakin minum alkohol, gengs, minum anggur. Karena katanya anggur merah itu bisa menghangatkan tubuh gitu, apalagi kan dia lagi sakit biar anget. Astagfirullahaladzim begitu ya. Kalau sakit tuh minum obat bukan minum alkohol. Ya katanya si Raffi mah jarang minum alkohol seperti itu. Lagi-lagi lah kita bacanya mah percaya aja. Ya udah minum-minum tuh mereka, dan jadinya Raffi agak cukup mabok tapi masih tetap bisa mengontrol dirinya ya. Dan ada saat dimana si Dewi ini ke toilet tuh cukup lama di dalam toilet, dan handphonenya dia ditinggal di atas meja. Nah tahu-tahu kayak ada pesan masuk tuh ke handphone yang otomatis membuat layar handphonenya tuh jadi nyala gitu kan, tring. Nah di situ si Raffi ngeliat wallpaper fotonya mah foto dia. Lah kok si Dewi bisa punya fotonya si Raffi? Yang pasti perhatikan lagi, itu sepertinya foto yang diambil dari Facebooknya si Raffi. Berarti si Dewi ini udah nge-stalking si Raffi sampai ke Facebook begitu kan, terus mungkin dia save, dijadiin wallpaper. Ya Raffi merasa hal itu sebenarnya aneh. Secara dia bukan artis, pacar juga bukan, hanya orang yang baru kenal aja lah selama beberapa hari, kok main di save aja dijadiin wallpaper. Terbesitlah di pikirannya Raffi untuk membuka handphonenya si Dewi ini. Karena kan sebelumnya Raffi tahu passwordnya handphonenya tuh 0000 yang waktu pas balikin handphone pertama kali, inget kan? Dicoba deh tuh 0000, bener kebuka. Yang ternyata pesan yang baru masuk tadi tuh dari orang yang kayak semacam debt collector kali ya, nagihin jatuh tempo pembayaran. Tapi Raffi juga nggak tahu maksudnya ini pembayaran apa ya. Namun memang ada nada-nada ancaman khas debt collector gitulah. Ya tapi Raffi nggak fokus ke pesan itu, yang dia fokusin ke fotonya dia tuh yang dijadiin wallpaper sama screensaver. Dan begitu terkejutnya si Raffi pas buka galeri, isinya foto dia semua buahnya bener. Jadi tiap kali si Dewi ke Sevel tuh, dia motoin Raffi diem-diem tuh. Sampai ada ratusan kalau itu fotonya. Jadi pas lagi kerja tuh dipotoin diem-diem. Masalahnya ini, mohon maaf agak sedikit sensitif majikan ya. Selain wajah tuh yang di zoom gitu kan, fotonya kan dari jauh gitu kan, diem-diem di foto di zoom. Nah selain muka nih, bagian bawah Raffi tuh, Ichi bosnya juga
kayak dipoto-fotoin, maksudnya kan kayak buat apa? Jujur ini udah aneh dan serem gitu loh. Ini tujuannya mau kemana nih si Dewi nih, kenapa foto-fotonya begini? Tapi tahu nggak sih majikannya main blowingnya lagi apaan? Selain foto-foto di tempat kerja itu, ternyata banyak foto-foto Raffi di tempat-tempat lain, gengs. Ada di warung deket kosannya, ada yang waktu si Raffi lagi beli jajan tuh di jalanan, ada juga waktu Raffi lagi malam mingguan nongkrong sama teman-temannya. Pokoknya semua foto-foto yang diambilnya tuh kayak dari jauh, diem-diem di zoom. Nah jujur itu mah super creepy banget. Dari kemarin berarti si Dewi ngikutin terus tuh tanpa sepengetahuannya si Raffi. Nah lagi lihat foto-foto itu di galeri, tiba-tiba terdengar ada suara pintu toilet terbuka. Ya buru-buru sama si Raffi dikunci lagi handphonenya dan ditaruh di meja gitu kan, seolah-olah nggak ada apa-apaan. Dewi juga kayaknya nggak ngeh tuh kalau si Raffi ini abis buka-buka handphonenya. Dia nawarin untuk lanjut minum lagi, tapi si Raffi langsung beralasan, sorry deh aku harus segera pulang. Karena sebenarnya dia takut sama si Dewi nih. Macem cewek aneh nih, serem si Raffi. Udah coba lu gitu kan, para laki-laki mungkin nih dideketin sama cewek seperti itu, apa nggak takut? Maksudnya agresif boleh aja sih, tapi kalau sampai stalker begitu, ya makanya dari situ si Raffi langsung cepet-cepet pulang. Sampai di kosan si Raffi dapat chat dari si Dewi. Kamu lihat isi handphone aku ya? Pesan yang baru masuk tadi statusnya sudah terbaca. Ketahuan dong geng, soalnya kan memang kalau ada pesan masuk terus dibuka kan kelihatan ya, biasanya fontnya tuh udah nggak tebel atau bold lagi ya, paham lah kalian maksudnya. Ya Raffi emang lupa karena saking kagetnya waktu dia ngeliat foto-foto di handphonenya si Dewi. Karena nggak tahu harus balas apa sama si Raffi, langsung diblok aja pokoknya si Dewi, takut dia. Pokoknya Raffi memutuskan nggak mau berhubungan ataupun menemui Dewi lagi. Besoknya pas Raffi lagi jaga di kasir tuh, ada yang beli nih, pas dilihat si Dewi. Tumben-tumbennya dia beli barang tuh. Tapi ternyata dia cuma beli 1 buah roti doang. Raffi kaget lah karena selain kemunculannya si Dewi lagi nih, dia juga bingung mesti ngomong apa. Jadi ya udah si Raffi diem aja gitu selayaknya ngelayanin customer. Di situ si Dewi ngomong, aku tunggu kamu ya sampai selesai kerja. Katanya gitu. Ya Raffi diem aja tuh nggak jawab. Karena kebetulan juga di situ lagi ada si manajernya nih. Si Dewi ngomong ke si manajer itu, ini saya sudah beli makanan ya, jadi saya boleh kan duduk di sini. Habis itu Dewi duduk sambil terus ngeliatin si Raffi. Tapi roti yang dibelinya itu nggak dibuka, nggak dimakan sama sekali, udah ditaruh doang di meja. Yang penting beli gitu loh judulnya. Jujur itu creepy banget sih, lebih horor diliatin si Dewi daripada diliatin setan, kata Raffi. Ya para karyawan di sana langsung pada ngegosip, pada bilang kayak, iya sih beli makanan tapi cuma 1 doang, duduknya juga berjam-jam. Dari awal Raffi masuk tuh shift jam 3 siang sampai jam 11 malam si Dewi nungguin. Dan setelah selesai kerja, Raffi langsung buru-buru tuh pulang ninggalin Dewi yang masih duduk di situ. Masa bodoh gitu, nggak di warung tuh apa sih ya? Nggak diladenin si Dewi. Udah takut banget soalnya si Raffi sama si Dewi. Sekitar jam 1 malam tuh tiba-tiba ada yang ngetok pintu kosannya. Yang pas Raffi buka, nggak ada siapa-siapa. Tapi di depan pintu ada roti yang tadi Dewi beli. Serem banget nggak sih? Ya pokoknya beberapa hari setelahnya si Dewi ini masih tetap terus datang tuh ke Sevel, tempat kerjanya si Raffi, beli 1 roti doang tapi nggak pernah dia makan. Udahlah pokoknya dia duduk aja gitu kan, sambil ngeliatin si Raffi dengan pandangan yang tajam. Dan gilanya lagi ya majikannya, Raffi ini kan akhirnya sengaja tuh mengatur jadwal shiftnya biar beda-beda terus. Jadi misalkan hari ini masuk pagi, besok masuk sore, besoknya lagi tengah malam gitu kan. Biar maksudnya si Dewi ini tidak bisa menemuinya. Tapi yang ada si Dewi tetap datang seharian gengs, dari pagi sampai tengah malam untuk menunggu si Raffi doang. Nanti nih kalau si Raffi udah datang, dia baru deh ngambil roti dan membayarnya saat si Raffi ada di kasir dan ngomong, aku nggak akan berhenti nemuin kamu sampai kamu jadi milik aku. Apa nggak takut si Raffi gitu kan? Si Dewi ini makin agresif aja. Ditambah selama itu pula selalu ada nomor tidak dikenal yang nelfonin Raffi terus, tapi nggak pernah diangkat. Takutnya itu si Dewi. Secara kan nomornya Dewi yang asli udah diblok. Ya pokoknya hal itu bener-bener menjadi meresahkan banget ya. Sampai akhirnya manajernya si Raffi turun tangan. Ngomong baik-baik nih ke Dewi kalau tindakan Bu Dewi yang setiap hari datang tuh untuk menemui karyawan kami, maksudnya si Raffi ini tuh meresahkan. Si Dewi tahu-tahu langsung ngamuk-ngamuk, guys. Nggak terima dia ditegur begitu. Sampai ngeludahin manajernya gitu. Serem banget orang kayak begitu ya. Ya awalnya kan ditegur baik-baik tuh, tapi malah jadi ngamuk-ngamuk sampai diludahin. Siapa juga kayak marah. Si manajer itu langsung nyuruh satpam buat maksa si Dewi ini angkat kaki dari situ. Ribut sampai diliatin para pengunjung. Di situ si Dewi membuka tumblernya dan nyiram si manajernya. Ya karena kelakuannya udah bikin gaduh begitu ya, si Dewi diseret paksa sama si satpam. Tapi besokannya manajernya sakit, berhari-hari nggak masuk.
langsung lah jadi omongan. Jangan-jangan gara-gara diludahin dan disiram air sama si Dewi tuh. Air apaan tuh? Lanjut cerita lagi nih ya. Suatu malam di jam 4 pagi dengan kondisi Sevel yang sepi banget. Ya namanya juga jam segitu. Raffi ini memang lagi shift jaga tengah malam dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi. Dewi ini tiba-tiba datang dengan kondisi acak-acakan, gengs. Makeupnya luntur tuh, maskaranya, lipstiknya nggak karu-karuan. Terlihat dia juga nggak bawa apa-apa, cuma bawa diri aja dengan baju yang udah berantakan, sendal juga sebelah doang makanya. Dengan ketakutan si Dewi ini bilang ke Raffi kalau katanya dia habis dirampok di jalan dan hampir diperkaos juga. Tapi dia berhasil lari tuh, tasnya ditinggal di sana, jadi dia nggak bawa apa-apa nih. Intinya si Dewi ini minta tolong ke Raffi untuk disembunyikan atau bisa bersembunyi di Sevel itu karena dikejar-kejar sama pelakunya. Saat itu ya lagi jaga si Raffi sama si Yayat nih lagi jaga berdua. Mereka bingung kan. Dan memang Yayat tuh ngelihat ada 2 orang cowok yang kayaknya mau datang tuh ke minimarket mereka. Jadi dari jauh tuh kelihatan tuh mau datang tuh. Sama Yayat, si Dewi langsung disuruh ngumpet aja di balik meja kasir. Gak lama bener aja 2 cowok itu tuh masuk ke dalam Sevel celingak-celinguk. Habis itu nanya ke Yayat, ada cewek nggak masuk sini tadi? Si Yayat cuma kayak geleng-geleng gitu, ketakutan sama si 2 cowok ini. Raffi pun juga sama, karena 2 cowok ini tuh badannya gede-gede. Sedangkan Raffi sama si Yayat tuh cungkring-cungkring. Tapi ya emang dasar si Dewi ini aneh banget. Orang ini kan ceritanya lagi tegang ya, ada yang nyariin dia begitu kan. Si Dewi juga udah dikasih ngumpet tuh di situ. Tahu-tahu si Dewi kayak megang-megang pahanya Raffi, kayak ngerayangin. Ya Raffi spontan kaget lah, yang membuat si Dewi jadi ketahuan ngumpet di situ. Kan aneh banget makanya nih cewek ya. Udah bener lu ngumpet di situ kan biar nggak ketahuan, ngapain lu pakai gerayangan si Raffi, birahi apa gimana? Langsung si 2 orang tadi tuh nangkep Dewi dan menyeret Dewi keluar. Dewi teriak-teriak tuh minta tolong ke Raffi. Ya tapi Raffi juga nggak tahu harus berbuat apa. Pokoknya yang terakhir kali si Raffi ngelihat mukanya Dewi dengan acak-acakan begitu ya, make upnya, rambutnya segala macem, nggak kayak Dewi biasanya yang selalu rapi sehari-hari lah. Dewi terus-terusan minta tolong ke Raffi sambil diseret-seret tuh sama 2 cowok ini. Raffi, tolong aku. Raffi, aku nggak mau mati. Raffi. Yaya sama Raffi diskusi, ini gimana tuh? 2 cowok itu siapa? Cuma Yaya akhirnya bilang, udahlah, kita nggak usah ikut campur. Nah paginya setelah jam 7 shift mereka kelar tuh, pulang kan Raffi ke kosannya dan tidur tuh. Baru bangun lagi jam 2 siang. Habis itu dia keluar kamar karena mau ke kamar mandi, perkara kosannya itu tuh memang kamar mandi luar. Nah di situ dia pas-pasan sama seorang laki-laki yang sebelumnya belum pernah dia lihat. Cuma ya Raffi kira itu penghuni kosan si itu kan. Raffi sendiri namanya baru bangun gitu kan, kayak agak liar ya, dia nggak terlalu memperdulikan laki-laki itulah. Raffi masuk kamar mandi, pipis segala macam gitu kan, pup lagi, bokap, buah gitu, main handphone, buah. Enak gak kalian lagi pada makan? Dan habis sudah selesai nih, keluar, ternyata si laki-laki itu tuh nungguin di depan pintu. Lah, Raffi kan kaget. Anehnya, Raffi kira orang itu kan mau pakai kamar mandi kali ya, nungguin di depan pintu. Ternyata diam aja gitu ngeliatin si Raffi berjalan sampai masuk kamarnya. Jadi kayak diperhatiin terus si Raffi. Makanya si Raffi kan ngebatin kayak, ngapain sih tuh orang, aneh banget. Udah nih ya, singkat cerita, Raffi hari itu ya cukup gabut menunggu waktu shift yang masih malam lagi tuh, dari jam 12 malam sampai jam 7 pagi kan. Seharian dia golar-golaran aja tuh di dalam kos, keluar cuma beli makan, terus balik lagi ke dalam kamar. Nah Raffi sempat ngeliat tuh laki-laki tadi tuh ada di depan jendela, tapi pas Raffi mau mergokin, orang itu langsung kayak pergi, bener-bener aneh total. Tapi yang paling gong adalah waktu sekitar jam 10 malam nih, Raffi kan udah mau siap-siap nih berangkat kerja kan. Dia mandi deh tuh malam-malam. Di sana kamar mandinya tuh masih pakai ember sama gayung, lagi jebar-jebur begitu. Di belakang kok si Raffi kayak menyentuh sesuatu. Yang pas dilihat, laki-laki tadi gengs, tapi udah nggak pakai apa-apa, diem berdiri. Jadi si Raffi sama laki-laki itu tuh sama-sama kelenji. Lah teriak si Raffi gitu kan, masuknya dari mana? Langsung keluar dia pakai anduk, sampai para penghuni kos lain tuh juga keluar semua. Soalnya di jam segitu kan udah pada balik kerja, ada yang udah tidur juga jam 10 malam. Tapi pas mereka lihat ke dalam kamar mandi, kosong, nggak ada siapa-siapa. Orang-orang juga nggak percaya sama ceritanya Raffi, karena kosannya itu tuh nggak pernah ada cerita-cerita hantu. Kalau cerita-cerita kriminal mah banyak, kayak kemalingan barang mah itu sering. Karena kosannya itu termasuk kosan yang Bronx gitu, yang bobrok gitu, yang semua orang gampang masuk, kata si Raffi mah. Cuma kalau cerita hantu kagak ada. Namun masalahnya jelas-jelas tadi kan Raffi ngeliat tadi di belakangnya sama tatap-tatapan juga. Loh kok Toto hilang? Lah berarti kan bukan orang. Ya dari situ pokoknya Raffi berangkat kerja. Dia cerita tuh ke rekan kerjanya namanya Asrul. Bukan si Yayat ya, beda nih orang kali ini tuh yang jaga berdua sama Raffi namanya Asrul. Asrul denger ya malah ketawa-ketawa, dibilang kayak,
Itu setannya suka jeruk makan jeruk apa muncul di kamar mandi telenci begitu sama lu? Ya pokoknya kagak digubris ceritanya tuh sama si Asrul. Sampai kira-kira di jam 3 pagi, Asrul tuh lagi beres-beresin stok barang di gudang belakang. Sementara si Raffi lagi main handphone karena memang sepi nggak ada pengunjung di jam-jam segitu ya. Tiba-tiba dia mendengar ada suara kursi ditarik. Kursi duduk di sana itu kan kayak dari besi ya. Yang kalau ditarik itu suaranya kayak ngek gitu. Refleks Raffi ini nengok ke arah kursi-kursi yang biasa buat duduk-duduk. Dan bener ada sosok laki-laki tadi memang lagi duduk ngeliatin si Raffi. Dan masih telanjang keadaannya nggak pakai apa-apa. Langsung Raffi teriak-teriak manggil Asrul di belakang. Cuman pas Asrul datang, udah nggak ada itu sosoknya. Ya mereka cek CCTV dong, di CCTV juga nggak nampak. Namun terlihat itu kursinya memang sempat gerak sendiri kayak ada yang narik gitu guys. Padahal nggak ada siapa-siapa, kita jadi merinding. Ya masalah dari awal mereka berdua kerja di situ tuh baru kali itu tuh mengalami kejadiannya horor. Sebelumnya mah nggak ada apa-apa. Karena posisi levelnya itu juga di depan jalan persis yang cukup ramai ya gengs ya. Walaupun kalau malam pengunjung sepi, namanya juga ya tadi kan jam 3 pagi. Paling kalau ada ya 1-2 orang aja yang mampir sebentar. Terus nggak pernah ada yang horor-horor lah. Raffi juga nggak ngerti kenapa tiba-tiba dia diliatin dan diikutin sama sosok hantu laki-laki itu. Siapa pula itu? Kemarin-kemarin dia didatenginnya sama Dewi tuh yang tiap hari nongol macam kayak psikopat. Lah sekarang Dewinya udah nggak muncul, kok tau-tau malah ada hantu laki-laki yang muncul. Random banget hidupnya Raffi. Sampai udah selesai kerja gitu kan, Raffi pulang ke kosan udah langsung tidur karena ngantuk banget. Ya pokoknya Raffi merasa tidurnya nyenyak banget, tapi tahu-tahu pintu kamarnya tuh digedor-gedor kenceng banget sampai ya Raffi kebangun. Yang pas dia buka udah banyak orang. Raffi bingung kan, nah kenapa pada ngumpul di depan kamarnya? Di situ dia juga ditanya kayak, "Vi, lu nggak apa-apa? Lu nggak sakit?" Raffi bingung, maksudnya gimana? Dan Raffi pun juga kaget karena pas ngeliat celananya udah basah gengs, jadi kayak orang habis ngompol di celana gitu, sampai kasur-kasurnya juga basah. Dan ternyata katanya si Raffi ini dibilang udah nggak keluar kamar 2 hari. Jadi si Raffi tidur selama 2 hari gengs setelah tadi terakhir pulang kerja yang pagi-pagi tuh. Pas dia cek tanggalan bener aja. Dan memang sudah banyak chat sama miss call dari manajernya yang nanyain, "Kamu nih kemana, kok kagak masuk-masuk kerja gitu 2 hari nih?" Ya Raffi bener-bener bingung kok bisa-bisa jadi tidur sampai 2 hari, ngompol pipis gitu nggak sadar sampai basah. Ya wajar aja orang kos ngiranya Raffi kenapa-napa, makanya digedor-gedor tuh habis kagak keluar-keluar kamar 2 hari. Dari situ pun si Raffi langsung ke tempat kerjanya gitu kan, menghadap si manajernya. Pastinya dia kena tegor tuh, dan alasannya nggak bisa diterima perkara ya sebelumnya juga nggak ngabarin. Ya kali kamu tidur 2 hari nggak percaya. Ya tapi Raffi masih belum dipecat ya. Pokoknya Raffi jaga lagi tuh di shift jam 12 malam sampai jam 7 pagi dengan perasaan bingung sama kejadian kok bisa gue tidur 2 jam. Pas pikirannya lagi ngawang kemana-mana nih, dia denger lagi tuh ada suara bangku ditarik. Dan sosok laki-laki itu muncul lagi gengs, duduk di bangku itu ngeliatin Raffi. Raffi udah gemeter nih. Sementara di situ sebenarnya ada Yayat di sebelahnya. Ngeliat juga memang bangkunya gerak sendiri, tapi Yayat ini nggak ngeliat ada siapa-siapa. Jadi cuma ngeliat bangkunya gerak. Berarti yang ngeliat sosok itu cuma Raffi doang. Raffi yang takut banget tuh dengan keadaan itu sampai ngibrit pulang duluan ninggalin si Yayat. Ya pokoknya sampai kosan dia baru merasa aman tuh dan akhirnya tidur. Bangun-bangun, lagi-lagi dia mendapati celananya tuh basah. Dan tanggalan di handphonenya itu sudah menunjukkan kalau ternyata Raffi tidur selama 2 hari lagi gengs. Wah, kebakaran jenggot, panik kok bisa begini. Manajernya di chat juga udah marah-marah, bilang kalau kamu emang nggak niat kerja udah ngajuin resign aja, nggak profesional. Ya Raffi cerita lagi tentang apa yang dialaminya karena dia nggak sadar udah tidur selama 2 hari. Dan selama tidur itu Raffi juga nggak mimpi apa-apa ya. Nah cerita horor mengenai bangku yang gerak sendiri itu juga rame kan, udah sampai ke telinga manajernya karena ada saksi mata plus CCTV. Walaupun mereka semua nggak lihat ada sosok apa-apa ya, yang lihat tuh Raffi doang. Di situ mungkin manajernya akhirnya nih cerita nih, karena waktu abis dia disiram air sama si Dewi, dia kan sakit tuh. Biasalah berobat ke dokter tapi tidak terdeteksi apa-apa. Akhirnya ke orang pintar. Dan dibilang memang katanya air yang disiram itu tuh ada jampe-jampenya. Intinya si Dewi ini berarti kayaknya memakai hal-hal perdukunan di air tersebut yang selalu dia bawa-bawa. Nah jangan-jangan nih penampakan yang mengikuti Raffi ini tuh ada hubungannya juga sama si Dewi. Mungkin sosok itu tuh kiriman atau apalah yang nggak tahu. Habis setelah terakhir kali yang Dewi datang itu dan diseret 2 pria, kan Dewi nggak pernah kelihatan lagi tuh. Setelahnya kok kebetulan ada sosok hantu yang mendatangi Raffi secara random. Ya Raffi akhirnya dikasih tuh alamat orang pintar yang sempat didatengin sama si manajernya itu. Cuma awalnya Raffi nggak mau dateng. Maksudnya nggak mau nyamperin si orang pintar ini. Karena si manajernya memang bilang
orang pintar ini yang dipanggilnya Mbak Jambrong itu ada bayarannya lumayan mahal. Ya pastinya Raffi ogah ngeluarin duit buat begituan. Tapi karena ada kemungkinannya ini hubungannya dengan Dewi, akhirnya ya udah Raffi mencoba untuk menemui Dewi dulu lah di rumahnya. Nanya ini sebenarnya ada apa, kamu ngapa-ngapain nggak? Tapi waktu Raffi datang, dia malah ketemunya sama ibu-ibu tuh yang bukain pintu rumahnya. Dimana si ibu itu mengaku, saya nih Bu Nurma yang punya rumah ini. Ya Raffi nanya, loh ini bukannya rumahnya Dewi? Mendengar nama itu, Bu Nurma ini kayak berubah mukanya. Mas emangnya siapanya Dewi? Katanya gitu. Ya Raffi kan menjelaskan kan. Si Bu Nurma ini tuh bilang kalau Dewi udah meninggal mas. Dia ditemukan loncat dari gedung. Wah, kapan? Ternyata pas disebutkan tanggalnya tuh memang kejadiannya di malam terakhir kali si Dewi tuh menemui Raffi. Terus paginya si Dewi udah ditemuin di lantai itu, loncat dari gedung katanya. Ya memang ada kemungkinannya entah dia loncat sendiri atau ada orang lain yang menjorokinya begitu kali bisa dibilang ya. Karena memang dari hari-hari sebelumnya itu banyak yang melihat si Dewi ini tuh didatangin sama preman-preman yang mau nagih utang. Si Dewi ini memang ngontrak di rumahnya Bu Nurma itu, dan para preman ini datangin rumah itu karena katanya si Dewi minjem uangnya itu ke seorang mafia buat operasi. Hah? Operasi apa, Bu? Raffi soalnya kan nggak tahu sama sekali ya kalau ternyata Dewi lagi sakit sampai minjem duit buat operasi. Si Bu Nurma kayak bingung sebentar tuh, tapi abis itu kayak bilang, bukan operasi buat sakit sih mas, itu si Dewi operasi muka sama operasi kelamin. Nama aslinya itu Dewa, dia itu laki-laki. Nggak si Raffi, kita aja sampai shock itu kan bacanya majikan. Lah ini bagaimana sih ceritanya? Jadi memang si Dewa itu pengen operasi menjadi wanita, sampai ke Thailand operasinya, makanya sampai minjem duit ke lintah darat atau macam preman gitulah. Berhasil operasinya kan jadi kayak cewek memang si Dewa yang ternyata Dewi, yang Dewi ternyata Dewa. Tapi setelahnya buat bayar utangnya itu tercepot-cepot karena kerjanya Dewi kan nggak tentu tuh, nggak bisa nutup cepet, nggak bisa balikin, apalagi bunganya bertambah terus. Dikejar-kejar lah dia sampai terakhir ya tadi tuh dikatakan Dewi loncat, nggak tahu loncat sendiri atau dihabisi sama yang lagi tuh. Tapi ya kemungkinannya berarti dua pria yang nyeret Dewi malam-malam itu tuh sebagai pelakunya. Nah tapi kalau di sini Dewi sudah meninggal, ya Raffi bisa ngomong apa? Makanya karena kejadian ini udah di luar logika, udah aneh banget, Raffi akhirnya menemui si orang pintar itu, si Mbak Jambrong. Mbak Jambrong bilang kalau sosok laki-laki itu katanya memang naksir sama Raffi, gengs. Dan alasan Raffi ini bisa tidur sampai 2 hari begitu katanya memang gara-gara dikelonin sama sosok tersebut. Apa nggak merinding si Raffi? Apalagi si Jambrong ini bilang kalau sosok itu namanya Dewa. Mamam nggak tuh? Jadi ya itu sebenarnya sosok Dewi yang telah meninggal, tapi arwahnya balik ke kodrat awalnya sebagai laki-laki, si Dewa. Dan minuman yang selalu Dewi bawa itu yang sempat diseramkan ke manajer juga ya, ternyata memang ada jampi-jampian buat pemikat, geng. Sama biar orang-orang ini melihat dia ini seperti wanita gitu, mempunyai daya tarik. Ya Raffi bener nggak nyangka nih kenapa bisa dia begini ceritanya. Dewi yang semasa hidupnya semacam terobsesi jadi macam kayak psikopat, stalking segala macam, datengin si Raffi mulu tiap hari. Berujung lebih serem lagi pas udah jadi hantu, mana wujudnya jadi laki-laki. Raffi juga jadi keinget tuh awal mula dia kenal sama si Dewi ini kan perkara nemuin handphonenya Dewi di toilet pom bensin tuh. Bentar. Toilet pom bensin yang dimasukin Raffi kan pastinya toilet cowok. Lah kalau Dewi ini cewek, kenapa dia masuknya ke toilet cowok? Ya mungkin karena sebenarnya Dewi ini adalah Dewa, cowok, laki-laki. Cenah lupa kali dia masuknya ke toilet cowok, kebiasaan dari dulu sebelum operasi. Ya dari situ Mbak Jambrong melakukan ritualnya agar si Raffi tidak diganggu sama sosok Dewa atau si Dewi ini. Diusir pokoknya agar tidak mengganggu dan tidak datang lagi ke kehidupannya Raffi. Saya tuh majikan horor yang combo ya, dari pas masih hidup di stalkingin segitunya sama si Dewi nih, sampai akhirnya Dewi meninggal yang ternyata dia adalah Dewa. Demi Dewa. Sampai jadi hantu pun tetap nempel ngikutin terus Raffi, emang naksir gitu sampai ke kamar mandi. Coba takut banget ya. Siapa yang menyangka dari awalnya niat mau jual handphone yang ditemukan tuh sampai akhirnya udahlah nggak jadi, berbaik hati aja dibalikin gitu lah, malah jadi repot banget hidupnya ya. Ya tapi cerita ini jangan kalian jadiin alasan ya kalau nemuin handphone begitu jadinya dijual, jangan. Tapi bingung banget jujur nih kalau ketemu orang macam Dewi begitu ya, pahit. Makanya nih majikan semua yang nonton doang tapi kagak subscribe, kagak like gitu, babu doain ketemu kalian deh sama orang tuh kayak Dewi atau sosok hantu kayak Dewa gitu. Merasakan.
Yaudah, terima kasih banyak ya majikan ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Yang mau kirim-kirim cerita, seperti biasa bisa email ke di bawah ini. Nggak lupa juga minta tolong untuk klik tombol like-nya sama klik tombol subscribe-nya buat yang belum. Nanggung nih 3,99 biar genap jadi 4 juta begitu ya. Sama kalau yang mau join TC VIP, nonton asupan TC VIP yang baru-baru gitu kan, bisa langsung klik link yang ada di bawah aja ya majikannya. Terima kasih semuanya, sampai jumpa lagi di TC selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut cerita